Pemirsa diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Ini pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Mataram menetapkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat berinisial AF, 60 tahun sebagai tersangka pencabulan. Terdapat 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016 hingga 2023 lalu. Namun para korban baru berani mengungkapnya, bahkan sebagian besar korban sudah berstatus alumni. Dan kita juga sudah melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Untuk yang sudah kita periksa sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan. Dan 1 orang itu di antara 10 orang ini disetubuhi juga dan dicabuli juga. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya yang belum melapor. Diduga para korban merasa malu dan tertekan karena pelakunya melibatkan tokoh agama yang menjadi panutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo meminta Kementerian Kesehatan untuk mewajibkan dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani screening kejiwaan. Hal ini imbas dari maraknya kasus pelecehan seksual terhadap pasien yang melibatkan dokter PPDS pada beberapa daerah di Indonesia. Partai Perindo mendukung penuh langkah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang berencana memperbaiki sistem program pendidikan dokter spesialis dengan mewajibkan dokter PPDS melakukan screening kejiwaan setiap 6 bulan sekali. Program ini harus segera dijalankan sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap masyarakat, khususnya para pasien. Sebagai partai yang berkomitmen penuh dalam melindungi kaum perempuan, Partai Perindo juga telah menginstruksikan kepala daerah serta para kadernya untuk mengawal penerapan kebijakan tersebut di daerah masing-masing. Dan dari partai sendiri, ini tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga menjadi instruksi, begitu ya, kepada seluruh kader-kader Partai Perindo untuk komitmen membantu, mendampingi, menangani perkara-perkara aduan-aduan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Yang kami yakini adalah sebaik apapun pada akhirnya nanti sistem yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk mentransformasi program pendidikan dokter spesialis ini akan terdapat celah yang ketika pengawasan ini tidak dilakukan secara serius dan secara komprehensif, ini nantinya akan membuka ruang lagi untuk kejadian-kejadian yang sama yang terjadi hari ini. Untuk mencegah maraknya kasus kekerasan seksual, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran dengan memperkuat kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter serta tanggung jawab moral yang tinggi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Slank, Bunda Yvette tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan pada siang kemarin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Slank, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Slank kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya, Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3, Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personil band Slank, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya.
Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band slang, Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band slang. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band slang. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh slang. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer slang selama 40 tahun. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Dava Algasemi, kiper tim nasional Indonesia U17, pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP di usianya yang genap 17 tahun. Usai menghadapi timnas Korea Utara, Dava Algasemi, kiper timnas Indonesia, kembali ke kampung halamannya di perumahan Lembah Hijau, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dava pulang untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP di usianya yang genap 17 tahun. Dava Algasemi mengikuti proses pembuatan KTP mulai dari cek fisik dan tes mata hingga rekam foto KTP. Selain membuat KTP, Dava Algasemi juga sempat berbincang dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Dava karena telah mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi di kancah internasional setelah membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia U17. Ya, tadi sampai habis pulang sekolah langsung ke sini KTP di Bang, tadi prosesnya apa aja, Bang? di proses ya seperti biasa buat KTP, tapi ya dipermudah di bantu juga. Saya berapresiasi dengan apa yang diraih oleh persepak bolaan, dan di sini juga ada Bapak Mama yang perwakilan U14. Kedepannya harapan saya persepak bolaan ini terus berkembang. Dava Algasemi juga berkunjung ke Stadion Wibawa Mukti untuk memberikan motivasi kepada anak didik sekolah sepak bola SSB se-Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, memasuki hari terakhir Lebaran Betawi 2025 yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, suasana semakin meriah, beragam kesenian ditampilkan, termasuk jajanan kerak telur dan dodol Betawi. Kedua Lebaran Betawi ini ditampilkan kesenian lenong, tanjidor, topeng belantek, ondel-ondel hingga atraksi silat Betawi. Tak hanya itu, berbagai makanan khas Betawi turut disajikan, kerak telur sampai dodol Betawi. Tema yang diusung menyongsong 5 abad dengan semangat memperketat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dengan tekad budaya Betawi harus menjadi tuan rumah di tengah keanekaragaman masyarakat Jakarta.